Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agiesta Ramasari dengan nomor induk mahasiswa 251111107 kelas MA3SI. Nah, hari ini saya mau mengerjain tugas topologi yang dikasih oleh Pak Adi, yaitu yang dimana tugas akhir semester, tugas UAS. Yang pertama, bikin topologinya dulu. Di sini kita butuh 6 router karena di sini ada 6 gedung. Pakainya pakai PT router. Ini ada router 0 dulu, router 0, router 1, 2. Ini kali ya, biar dia ada ketengahan kali. Nol, 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti ya 5, 6. Kita gunakan. Nah, terus di sini pakai PTM peti buat di tengahnya. Nah, jadi ada 6 gedung yang dimana tengahnya itu pakai PTM peti. Terus filter PTM peti itu yang kedua, itu kita butuh switchnya itu pakai PT switch juga. 1, terus PT 2, 3, 4, dan 5. Terus selanjutnya kita masukin visinya. Ini mana masing-masing tuh di satu gedung tuh ada 2 visi. Sementara visi 0, visi 1, visi 2, visi 3. Terus visi 5, visi 6, visi 7, terus visi 8, visi 9, visi 10, visi 11. Oke, selanjutnya sebelum kita cabling, kita ini dulu masukin port yang ada di PTM peti buat cabling nanti. Ini kita matiin dulu, terus masukinnya tuh yang kabel CFE 6 karena kita kan pakai 6 karena kita kan ada 6 gedung, jadi masukinnya ke 6, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut nyalain lagi. Terus selanjutnya kita cabling. Di sini disaranin sama Pak Adi pakai kabel yang otomatis. Ini pertama dari router ke router dulu. Router 4 tipe router 0, terus ke router 1, terus ke
router 2, terus ke router 3, lanjut ke router 4, router 4 plus router 5. Selanjutnya itu kita cabling lagi dari router 0 ke switch, terus router 1 ke switch 1, pokoknya itu aja guys, dari router ke switch cabling aja dulu, caranya masih sama karena dia tuh pakai kabel yang otomatis, jadi nggak perlu kayak kita pastiin di portnya tuh FA0 atau berapa gitu. Terus selanjutnya masih pakai kabel otomatis dari switch ke PC 0, rutin aja ya dari PC yang terkecil, PC 0 di sini, terus next PC 1, terus lanjut PC 2. Ini kalau mulai karena terus PC 3, terus lanjut cabling dari switch ke PC 4, lagi switch ke PC 5, terus selanjutnya switch ke PC 6, switch ke PC 7, terus switch ke PC 8, switch ke PC 9, switch ke PC 10, plus ke PC 11. Oke, terus abis itu kita masukin router ya, kita hijauin dulu ini. Yang switch kabel yang switch ke router kan itu kan masih merah. Nah, kita harus aktifkan dulu dengan cara kita masukin kabel ke router masukin IP gedung ini config, kita configin dulu 0/0 1/0 172.16, IP-nya 172.16.28.1 255.192, baru kita no shutdown no SH. Nah, langsung tuh kan setelah dikonfig dia tuh langsung hijau gitu yang dari switch ke router router FA0 nya. Terus lanjut ke router 1, kita config lagi supaya dia aktif FA10 dengan masukin IP dan subnet masing. IP-nya 172.16.28.6 berapa tuh 65, subnetnya 25, subnetnya 255.192 masih sama. Langsung kita no SH, pencet close, nyala. Terus selanjutnya router 2 config lagi, masih FA1/0 172.16.28.129, enter 255, subnetnya 255.255.255.224, langsung kita no SH lagi supaya dia aktif
udah ini ya. Terus yang switch kok switch sih? Terus config lagi yang ketiga, masukin IP-nya 172.1628.161. Subnet masknya 255.255.255.240. langsung SH Bejo. Terus yang kelima, gedung kelima maksudnya, masuk ke config lagi, EVA 190. udah ngerti guys, IP-nya 172.1628.177. Subnet masknya 255.255.255.248. langsung kita no SH supaya dia aktif. Nah udah aktif, langsung ke gedung yang terakhir yaitu gedung 6. Kita masuk ke config lagi, FA 110, masukin IP-nya 16.28.185, enter. Subnet masknya masih sama ya kayaknya 248 gitu. Langsung kita no SH. Dan ini udah hijau semua ya yang dari switch ke router, bisa dilihat. Terus abis itu masukin IP setiap PC-nya. Masukin IP setiap PC-nya. Masukin IP setiap PC-nya, yaitu dimulai dari PC 0. PC 0 ini langsung aja ke desktop. Desktop IP 172.1628.255.255.255.255.192. Gateway-nya berarti 172.1628.1. Langsung PC 1. Desktop lagi, IP config 172.1628. Jadi 23 berarti 255.255.255.192. 172.1628.1. Soalnya ini kenapa IP yang di PC 1 itu terus belakangnya 3, karena kalau misalkan satu gedung itu kita bedain satu aja, tapi gateway-nya masih sama, subnet masknya masih sama gitu. Boleh di close. Terus lanjut ke PC 2. Berarti yang di PC 2 ini gateway sama subnet masknya udah pasti beda ya guys. 16.28.66 192 masih sama. 172.1628 berarti 65. 66 next PC 3. Desktop IP config, masukin IP-nya 172.1628. Tadi 66 berarti 67. Subnet masknya 255.192. Gateway-nya 172.1628.65. Next ke PC 4. PC 4 langsung aja ke desktop, IP config, masukin 172.1628.130. Subnet masknya 255.255.224. terus gateway-nya 172.1628.129. langsung ke PC 5. IP config 172.1628. PC, jadi PC 4 tuh
ngapain. 1, 2, 3. Oh, ini gedung 3 ya. 130 berarti 131. 131. Ini 255, 255, 129. Salah coy, 224. 172, 16, baru ininya 129. Close. Next kita ke gedung ngecas. Langsung kita ke gedung 4, yang dimana PC 6 dulu ya. PC 6 langsung desktop. IP di gedung 4, 172, 1628. Gedung 4 berarti 162. Subnetnya 255, 240. 1628 berarti 161. Ini boleh kali. Next ke isi 7, 172, 16, 28, 163. Benar, 163. 255, 255, 255, 1, 16, 240, sorry. 240. Baru gateway-nya 172, 1628, 161. Aduh, bentar ya ganjel. Terus ke PC 8. PC 8 desktop IP config 172, 1628. Sebenarnya ini gedung kelima ya. Gedung kelima itu 178. 178, subnetnya 248. 255, 248. Berarti gateway-nya 172, 1628, 177. Isi 9, ini masuk ke desktop. IP 172, 16, 28, 177, 178, 179 berarti. 255, 255, 255, 248. Benar nggak sih ya, 248. 172, 16, 28, 177. Terus coba kita lihat. Kayak ragu gitu. Benar, slide 29. PC 10 yang dimana gedung terakhir masukin ke IP config 172, 1628. IP-nya 186. 186. Ini berarti 248. 248. 172, 1928, 185. 185, 248. Langsung ke PC 11 desktop. Masukin IP config 172, 1628, 187. 255, 255, 255. Subnetnya 248. Terus 185, gateway-nya 172, 1628, 185. Benar? Benar. Oke, ini kita cek sukses dulu ya. Kita buat ngeliat masukin IP gedungnya tuh udah bener apa belum. Kalau misalkan bener, dia itu akan sukses. Sukses ya. PC 1 ke PC 0 ke PC 1, PC 2 ke PC 3,
sukses. Terus PC 4 ke PC 5 sukses, kita tunggu dulu. Terus PC 5 ke PC PC 6 ke PC 7 sukses. PC 8 ke PC 9 sukses. Next PC 11 ke PC 10 ke 11 sukses. Oke, berarti di dimasukkan IP untuk masing-masing PC itu nggak ada kendala, alhamdulillah teliti, jadi dia sukses semua pas kita kirim pesan gitu. Terus selanjutnya di sini kita router antar gedung, yang dimana pakai portnya tuh 0/0. Dimulai dari gedung 1 dulu ya. Pas internetnya tuh 0/0, masukin dulu. Ini tuh buat apa ya? Buat mengaktifkan cabling yang ada di sini nih. Dari PT router ke PT empati. Sebenarnya ya, setahu saya tuh ada 2 cara. Yang dimana dia tuh bisa pakai CLI nih. Kita bisa apa sih, ngirim perintah gitu, yang dimana dia tuh bisa langsung hijau. Di sini bentuk enak, konfigurasi terminal, terus langsung masukin interface FA-nya berapa gitu. Tapi di sini dikasih sarannya itu pakai router RIP. Jadi kita masukin aja routernya, config sini FA 0/0, pas Ethernetnya itu 0/0. Untuk di gedung 1 IP-nya 172.16.28.194. Terus konvolut sih 172.16.28.194. Ininya subnet masknya 252, baru kita SH. Nah ini udah ya, udah di no shutdown. Terus ini belum langsung hijau karena yang dimasukin tuh baru di PT routernya, belum di PT empatinya. Soalnya tuh dia belum sinkron gitu loh. Kita langsung aja masukin ke gedung kedua biar cepet. 0/0 lagi, FA-nya baru masukin 172.16.28.198. Ininya subnet masknya 252. Terus baru di no shutdown, close, terus lanjut ke gedung ketiga. Pas internetnya masih 0/0, masukin IP-nya 172.16.28.202, subnet masknya masih sama 252, belakangnya langsung 0SH, close. Terus gedung keempat, pas Ethernetnya 0/0, IP-nya 172.16.28.206, enter. Subnet masknya belakangnya 252, langsung 0SH. Terus gedung kelima, next. Pas Ethernetnya 0/0, masukin IP-nya 16.28.202, berarti 206. Titik subnet masknya waduh, kayaknya salah nih aku. 252 ya. Coba kita cek ulang di sini. Subnet masknya
IP-nya 202, bener. Ini harusnya 206 nih, salah nih. Angka 4, gedung keempat. Oh bener kok. Enggak konsen. Gedung kelima 210. Salah nih. 210. Dah. Enter dulu biar dia masuk. Terus kelas 214 ini. 0 slide 0. 172.16.28 terus subnesnya 252 terus Neo SH. Nah dia belum langsung hijau, kita ke router empathy, router RIP ke router empathy. Di sini config Ethernet 0 slide 0, masukin lagi IP-nya 172.16.28. Subnesnya 255.255.252 supaya dia apa ya namanya ya, baru gitu. Waduh, oh salah 172.16.28.194.255.255.255.252 langsung mau SH. Kita lihat dia hijau tuh, karena tuh dia tuh udah apa ya namanya ya, kalau misalkan di ekonomi tuh dulu udah balance. Jadi kenapa dia bisa hijau setelah di no SH pas dimasukin IP fast ethernetnya yang sama kayak gedung 1 0 slide 0, karena jadi udah balance aja sih. Jadi IP yang di routernya di gedung 1 udah masuk, terus IP di PT4-nya juga di gedung utamanya tuh udah masuk, yaitu yang dimana fast ethernetnya udah diisi 0 slide 0. Jadi pas di 0 shutdown tuh dia udah otomatis nyala gitu. Ini kita lihat di ini videonya sih. Sini bisa. Gimana ya cara kesini? Kita kecilin aja biar kita bisa lihat. Ya nih, kita masukin di yang pas Ethernet 1 slide 0 172.16.28 198. What salah? 172.16.28 198. Nah, udah langsung mau SH tuh otomatis dia hijau ya. Kita langsung ke gedung ketiga, di mana fast ethernetnya 2 slide 0 172.16.28. Dia tuh udah kedaftar gitu 202. Dan langsung hijau. Kita terus slide 3 slide 0 fast ethernetnya IP-nya 172.16.28. ini berarti gedung keempat 206. Langsung kita nulis aja. Next gedung kelima pas ethernetnya 4 slide 0 172.16.28 210 SH. Terus di pas ethernet di gedung ke-6 itu 5 slide 0 IP-nya 172.16.28 214 SH. Udah hijau semua. Terus kita ke statik mana itu nih? Statik antar gedung. Kita mulai dari di gedung pertama. Itu config statik, masukin satu-satu. Ini karena dia gedung pertama yang dimana tuh
dia IP-nya tuh yang 172.16.28.0/26. Itu kita nggak usah masukin, langsung aja ke gedung 2, 3, 4, 5, 6 yang kita masukin. 172.16.28.64 dia slide-nya sama ya, 26. Terus subnetmasnya 255.255.255.192. Terus next hopnya 172.16.28.193. Kita add di sini, kita daftarin. Terus nextnya buat di gedung yang ketiga itu 128, slide-nya 27, berarti subnetmasnya 224. Kita tambahin. Terus di gedung yang keempat itu IP-nya 160 sama slide-nya 2 tadi slide 27 24, ini slide 28, berarti 240 kita 160 gedung keempat, gedung kelima 178 176 dulu ya, 176 slide 29 subnetmasnya 248 kita add. Terus gedung ke-6 IP-nya 184, slide-nya 29, berarti subnetmasnya 248 masih sama, kita add. Nah, ini udah masuk semua ya. Gedung ya nih. Ini gedung yang 64 itu gedung 2, 3, 4, 5, dan terakhir itu gedung 6. Gedung satunya nggak usah dimasukin karena kita kan masukin statiknya tuh di gedung 1 gitu. Terus langsung aja kita masukin statik lagi di gedung 2. Nah, sama juga nih yang di gedung 2 kita masukin lah yang di gedung si statik yang gedung satunya ini. Aduh, baterainya lowbat lagi. Tolongin aku dong baterai. 172.16.28.0 yang dimana tuh berarti dia slide-nya 26, 255, 255, 255, 192. Next slide-nya 172.16.28 19. Kayaknya tadi aku salah deh. Enggak ada, bener 197 berarti. 197. Bener. Terus ini gedung 1 berarti lanjut ke gedung 3 karena kita naruh statiknya di gedung 1, gedung 2. Jadi gedung 2-nya harus dimasukin IP-nya. Harus dimasukin IP network subnetmasnya gitu. Ini yang ke gedung 3, 172.16.28.128. Terus slide 27, 224. Langsung aja kita add gedung keempat 160, slide-nya 28, subnetmasnya 240. Gedung kelima 176, slide-nya 29, subnetmasnya 248, langsung add. Terakhir gedung 6 184, slide 29 juga 248, add. Kita cek lagi apakah udah masuk, semua udah masuk ya. Close gedung ketiga, sorry. Nomor routernya soalnya router 2 jadi bingung. Langsung aja masukin 172.16.28 ke 0 slide 26, yaitu untuk ini untuk IP gedung 1 255 192. Benar di sini. Benar. 172.16.28. Berapa satu?
mas. Oh ini yang titik 192. Nah ya seperti guys, 064 192 masih sama. Terus yang ketiga nggak usah dimasukin karena kita masukin statiknya di gedung ketiga, langsung ke 4 160/28. Berarti subnet masnya 240 F. Terus yang kelima itu 176. Subnet masnya 248. Jadi berapa sih subnet masnya? Ya. Aduh, aku pokok 28 kayaknya mencurigakan nih, aku saja deh. Tadi soalnya lupa antara 248 atau 240. 240 160 240 F. Terus 176 248 176 ya Allah, 176 248 ya. Terus 184. Dia yang harusnya nggak ada tuh yang keempat kan, yang keempat tuh 160. Iya kumaha iya 1 2 3 4 0 0 6 4 ini. Oh bener kok. 0 6 4 128 yang harusnya nggak ada. Yes, karena gedung ketiga ini gedung keempat config static 172 628 0 255 255 255 172 1628. Gedung 4 itu 205 0. Terus lanjut belakangnya itu 64/26 subnet masih sama. Terus yang ketiga itu 128/27 subnet masnya itu 224 langsung F. Yang keempat nggak usah. Yang kelima 176 subnet masnya 248 F. F yang ke-6 184. Lanjut ke kita gedung kelima, konflik statik 172 1680 255 255 172 1628 209. Next buat gedung kedua itu kita daftarin 64/126 sama 129 subnet masnya. Terus gedung ketiga itu 128/27 berarti subnet masnya 24. Kita add gedung keempat. Aduh, panik. 128 itu gedung ketiga, gedung keempat 160 berarti 160/28 240. Gedung kelima nggak usah dimasukin. Gedung keenam lanjut 184/29 berarti 248.
Last but not least, gedung ke-6 statik 172 1628 0 255 255 192 172 1628 iya 6 berarti bikin kedua 64 terus 128 ini sih 128 ini 128 slide 27 jadi 4 160 berarti di slide 8 40 yang kelima itu 176 slide 29 24 terus kita masukin ya, tadi kan kita udah daftarin statik IP pada masing-masing gedung. Terus selanjutnya kita biar dia nanti sukses, kita daftarin juga lah ke statik di gedung utamanya. Statik terus nggak langsung aja tuh. Kita daftarin satu deh. 172 16 28 0 255 ini buat gedung yang pertama ya guys. 255 192 172 16 28 193 193 sorry. Udah kita add. Terus gedung yang kedua itu 64 next stopnya itu 197 misalnya 192 kita daftarin terus gedung yang ketiga itu 18 nilainya 24 besoknya 201 kita add. Terus gedung yang keempat itu 160 slide 28 subnextnya berarti 240 10 terus next stopnya 205 kita add. Terus gedung yang kelima itu 176 slide 29 subnextnya 248 iniannya 209 kita add. Terus gedung yang terakhir gedung 6 184 masih slide 29 subnextnya masih sama 248 next hopnya berarti 213 oke. Waduh ini salah nih, tipe 184 biasa ya guys, namanya juga manusia. Kedua 3 kedua 3 nah 184 248 udah add dan ini udah masuk semua ya. IP routernya tuh udah kedaftar. Terus udah sih, kita tinggal cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini PC 0 ke PC 6 masih in progress pilot. Kenapa pilot? Karena tuh kita belum kenalin nih antar switch, antar PC nih, kita kenalin dulu. Waduh, pilot juga guys, router sukses ya router satu, coba kita balik.
Oh, sukses. Ini udah sukses. 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 Oke, kita kenalin dulu deh setiap isi router, terus router ke router gitu. Gedung 2 kita kenalin tutup ya. Tuh. Kita lagi kenalin dulu nih antara isi ke masing-masing router dan gedungnya. Terus dia tuh kita ngirim pesan yang beda gedung tuh bisa nyampe pesannya gitu. Kalau misalkan si PC-nya aja tuh belum kenal nih sama router antar gedungnya, ya otomatis dia nggak bisa ngelewatin pesan yang beda gedung gitu. Jadi itu sih alasannya, kemungkinan tadi masih violet waktu coba beda gedung. Nanti kita coba ya yang beda gedung kalau misalkan dia udah dikenalin. Kita bisa lihat ini sukses semua. Ini violet tuh yang mana ya? Router 4 ke PC 8, PC 8, PC 9 mana nih? PC 8, PC router 4 sukses kok. Kita coba lagi PC 9 router 4 sukses. Nah ada ya, ada kendala. Alhamdulillah, kita close. Coba dari PC 1 ke PC 3. Kok masih violet? Kita PC 3 ke PC 1. Kok masih violet ya? Kita coba ulang. Dia kenalin dulu PC 1. Sukses. PC 3 router sukses. Terus sukses semuanya dicoba guys. Sukses nih coba. Sukses ya. Coba kita coba sekali lagi. PC 1 ke PC 2. Waduh. Terus coba yang lain. PC 3 ke PC 11. Aduh. Oh violet.
Kita cek ya di statiknya nih. Ya Allah, ini statiknya yang harusnya nggak ada tuh 0. 64 2193 benar. 193 benar. 64 udah hijau semua. Tadi tuh kenapa bisa violet? Karena salah di statik. Aku tuh salah masukin statiknya gitu. Saya masih violet kan? Kita las coba ya. Oke, sukses. Lebih sukses. Sukses. Sukses ya guys. Ini karena kita tuh harus kenalin dulu isi kerutar, terus router ke router gitu. Jadi kalau misalkan mau kirim pesan antar gedung gitu, kita harus kenalin dulu karena kan kita melewatinya banyak nih. Kalau misalkan antar gedung kan kita harus ngelewatin proses dari kata router ke router empty, terus kita juga harus ngelewatin switch ke router, terus kata router ke router empty gitu. Jadi tuh kita harus kenalin dulu, ini kan ini udah kenal ya di 2 dan 3 jadinya sukses gitu. Itu aja sih, biar kalau mau sukses haruskah kita coba semuanya. Kalau misalkan violet kita tinggal coba balik aja dulu, jangan panik karena siapa tahu dia ngeblank. Karena manusia aja tuh kadang-kadang bisa ngeblank apalagi komputer gitu guys. Jadi kita harus sabar, pelan-pelan. Gimana saya gitu. Udah guys, sekian dari saya Gestara Masari M3SI dengan NIM 25111111107. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PC 0 ke PC 2, PC 2, ke PC 3. PC 1 ke PC 0, sukses. PC 2 ke PC 4, sukses. PC 3 ke PC 5, sukses ya guys. Dan dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.